Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Mau Pak? Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak, itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya. Padahal ternyata itu iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya. Begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana. Kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng pancen ora mudeng. Ora mudeng. Lah piye? Ngene karo gendera nesu. Tauhid. Ya kan gitu ya. Di UN-nya itu banyak yang enggak mau upacara hari Senin. Lho sing ini kan soal cara berpikir tuh, Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu loh. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi diambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nenek ono kiai nesu, apa bid'ah lho kok bid'ah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, nggak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis orang nukokke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan, kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di
masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Betul enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Awas gue nek. MH Mania tak tunjuk raimu. Gak oleh, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu, aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab nang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat, apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat, Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau di BA tanya dulu sama yang BA, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau di BA orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah, tempuhlah kehidupanmu masing-masing dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampean bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian, kayak dari sini orang aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu, sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh itu intoleran. Dia lupa bahwa tuduhan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani gue loh? Emang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang mbak usul kalau tak pensiun dini itu udah usul sama Allah. Lu ngapa ke iblis? Lah kula niki ajeng pripun meleh. Kula pun nggak ada setan semonten, terutama di Indonesia kula supply setan-setan yang paling ampuh. Aneh saiki setan-setan itu pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean lah pripun? Setan itu ngangkane paling pol korupsi 1 juta ini pun jupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik haji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sedekah? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh, coba ngeri tau gue. Tentara jajung ngono kuwi. Ki nyenengke, kuwi nang Indonesia tok. Kalau tentara kok hadroan gitu kan. Ki nek orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah, ora iso diapa-apake. Itu Bapak sekalian. Wis kapusan dhewe karo Indonesia. Wong kae sok ngapusi ya kok apusi kan gitu kan. Nah, jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan hijau, daripada Mbok Basul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan
ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Basul Masalah NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umate bingung, siji riyo sesuk burung, sing siji durung. Sing bener sing ndi? Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan. Hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja. Itu loh Mas. Itu ujung-ujungnya itu ya itu tok. Gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%, itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh, itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge, itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu sempeki ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif. 2% kuwi nek cara Jawane sak hoha. Swidak jaran. Wah, sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali. Bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan maewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik ndak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalan. Polisi, binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Bagi anarki. Iya, lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye ta ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye. Oke Bapak sekalian, mohon waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikad yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain, dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala.